Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yap, akhirnya di video kali ini kita akan ngebahas ending dari Peacemaker yang sudah berakhir sekitar 1 minggu yang lalu. Dan jujur saja Peacemaker ini adalah series yang sangat segar dan juga keren dari DC masa kini, karena memang series ini sangat berbeda dengan, ya khusus untuk dewasa ya, kurang lebih untuk series ini menampilkan hal-hal yang berani daripada film-film superhero dan juga series superhero kebanyakan. Dan series dari Peacemaker ini hanya berjumlah 8 episode, dan di episode 8 ini benar-benar membagongkan karena ada banyak sekali kejutan. Salah satunya adalah cameo terbesar sepanjang sejarah DC, apalagi kalau bukan kehadiran dari Justice League di ending dari pertarungan antara Peacemaker dan juga timnya. Banyak sekali teman-teman yang bertanya kenapa tidak ada Batman dan juga Cyborg di antara cameo tersebut, apa yang terjadi? Dan ini tentu saja ada yang berkaitan dengan masa depan dari DC itu sendiri guys. Ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan Warner Bros dan juga DC dan juga tim, bahkan James Gunn, untuk tidak meletakkan bagian dari Batman dan juga Cyborg, dan itu akan kita jelaskan nanti di sepanjang video ini guys. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang Peacemaker, bagaimana detail-detail menarik juga easter egg yang hadir sepanjang episodenya, kali ini kita akan informasikan kita menemukan game terbaru yang keren yang juga ada sangkut pautnya dengan dunia DC. Jadi game ini bernama DC World Collide. Jadi DC World Collide ini sudah dilisenskan resmi dari DC. Sudah pasti ada banyak sekali karakter hero dan juga super villain yang hadir dari komik-komik DC tentunya guys. Jadi ini sangat cocok kali buat teman-teman yang ngefans dengan DC. Dalam game DC World Collide ini kalian juga bisa menyaksikan kembali kisah dari Forever Evil, di mana Forever Evil ini adalah crime syndicate yang berasal dari Earth 3, di mana Earth 3 ini adalah kebalikan dari Earth utama dari DC Universe, di mana kalau di Earth utama adalah superhero-nya membela kebaikan, kebenaran dan menolong yang lemah, tapi di Earth 3 ini justru kebalikannya, superhero justru menjadi super villain. Dan di dalam event ini crime syndicate sedang menginvasi bumi kita, bumi utama dari DC, dan sekarang kita harus merebut kembali planet mereka dari crime syndicate, dan juga akhirnya para superhero dan juga super villain bersatu untuk melawan musuh mereka bersama-sama. Yang semakin menariknya ada event berbatas waktu, ternyata relate sekali dengan film The Batman yang sedang rilis hari ini. Ini dimana ada Riddler baru-baru ini mengirimkan ancaman kepada Batman dalam bentuk teka-teki, dan di sini kalian akan membantu Batman menemukan petunjuk dan juga menyelesaikan krisis dari teka-teki Riddler tersebut. Jelas event ini sangat cocok buat teman-teman yang baru menyaksikan film The Batman, dan kalian akan menemukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh The Riddler guys. Setelah kita memainkan game ini, ada banyak sekali pahlawan-pahlawan super yang hadir di game ini, layaknya seperti DC Universe. Di sini kalian akan menyaksikan The Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash, Harley Quinn yang siap berjuang bersama kalian untuk melawan musuh-musuh yang hadir di dalam game ini guys. Selain mengumpulkan para superhero, kalian juga dapat mendalami kisah mereka dan mengenal lebih jauh superhero favorit kalian, dan kita benar-benar berasa masuk ke universe mereka. Bahkan yang semakin serunya lagi, mereka ini menyediakan berbagai hal yang bisa dilakukan selain melawan crime syndicate. Jadi di sini ada yang namanya multiverse, ada banyak sekali dunia yang bisa kalian jelajahi. So pastikan kalian temukan skenario di lobby yang menceritakan hubungan antar karakter yang ada di dalamnya. Jelajahi dunia cerita khusus karakter untuk merasakan berbagai kisah pahlawan klasik melalui plot animasi yang sangat-sangat luar biasa guys. Kemudian untuk strategi pertempuran, susun barisan karakter, atur kombinasi posisi mereka, jadi kalian bisa mengatur kalau kekuatan lawan sangat kuat, kalian bisa atur ganti dengan karakter yang sama kuatnya dengan lawan kalian, dan ini sangat menarik. Lalu kemudian kalian cari waktu terbaik untuk bisa mengerahkan ultimate skill ke lawan-lawan kalian, dan juga manfaatkan trait karakter untuk melawan musuh-musuh dan kalahkan mereka dengan satu serangan saja guys. Setelah kita memainkan game DC World Collide ini, benar-benar sangat keren, dan ini benar-benar game yang cocok untuk kriteria kita karena memang dari grafiknya sangat keren, event-eventnya sangat keren, gachanya juga sangat keren, dan juga ultimate skillnya tuh benar-benar keren. So buat teman-teman yang mungkin juga penasaran dengan game DC World Collide ini, silakan kalian download di Play Store, atau untuk lebih gampangnya kalian bisa klik link di deskripsi di bawah guys. Otomatis game DC World Collide ini adalah game rekomendasi untuk kalian semuanya, dan tidak boleh kalian lewatkan di tahun 2022 ini guys. Dan juga buat kalian semuanya yang sudah langsung download, kalian bisa mendapatkan The Batman, dan juga untuk pemain baru kalian dapat memperoleh Black Canary dan juga Constantine secara gratis dengan hanya kalian login selama 7 hari berturut-turut. Itu saja guys, dan sekarang mari kita lanjut pembahasan menarik kita terkait Peacemaker season pertama ini. Let's go.
Final Peacemaker memperlihatkan perjuangan tim Peacemaker yang harus berjuang sendiri setelah Mort meninggal. Misi utama mereka tentu saja dari episode pertama adalah menggagalkan rencana dari Butterfly lalu memusnahkan The Cow yang menjadi sumber makanan utama bagi bangsa Butterfly. Sebutan The Cow yang selama ini hanya sebagai perumpamaan saja, ternyata dia adalah sosok makhluk luar angkasa tidak berdaya yang memiliki cairan yang bisa menyuplai makanan untuk Butterfly yang terlanjur cinta dengan bumi dan memilih tinggal di bumi. Final episode dari Peacemaker menunjukkan perjuangan akhir tim Peacemaker, di mana final ini juga menghadirkan aksi dari White Dragon, Butterfly, The Cow hingga ke aksi keren dari tim Peacemaker itu sendiri. Yang paling menghebohkan lagi adalah di akhir kejutan yang menghebohkan seantero dunia adalah hadirnya 4 member Justice League yang baru mengetahui adanya keributan di lokasi pertempuran dari Peacemaker. Sebelum kehadiran dari Justice League, Adebayo juga sudah memberikan tanda-tanda kalau tim ini nantinya akan hadir, di mana ia meminta ibunya mendatangkan Justice League karena level kejahatan yang ada di film ini, yaitu level dari Butterfly sudah level dari Justice League yang membahayakan dunia. Namun memang pada akhirnya tim Peacemaker dengan Harcourt sebagai pemimpinnya harus menggagalkan rencana mereka dengan segera. Pada akhirnya memaksa Peacemaker, Vigilante, Harcourt dan juga yang lainnya bertindak lebih dulu. Ternyata di sini Butterfly berencana untuk memindahkan The Cow dengan alat teleportasi untuk ekspansi dunia yang jauh lebih luas lagi. Peacemaker yang mengenal Butterfly Gove yang masuk ke Detective Song dibujuk oleh Gove yang terlihat Peacemaker ini mulai tergoda di momen ini. Namun secara mengejutkan dia melumpuhkan semua Butterfly lalu membunuh The Cow dengan mengaktifkan helmnya. Namun di sini Butterfly Gove tidak dibunuh oleh Peacemaker dan ini menjadi pertanyaan sangat besar. So sejauh ini kita masih belum tahu apa alasan Gove ini tidak dibunuh seperti yang lainnya. Apakah mungkin Peacemaker ingin memelihara Butterfly Gove lagi, atau yang paling pasti adalah hidupnya Butterfly Gove adalah untuk menyusun cerita di season keduanya nanti. Episode terakhir dari series Peacemaker season 1 diakhiri dengan wajah kaget dari seorang Amanda Waller yang tidak menyangka bahwa anaknya Leota Adebayo mengungkapkan kebenaran tentang Argus, Task Force X, dan juga ibunya Amanda Waller kepada publik. Tampaknya Amanda Waller akan lebih sering tampil lagi di Peacemaker season keduanya nanti. Easter egg lainnya terjadi juga di episode 8 ini, di mana Peacemaker menyebutkan nama karakter dari Green Arrow atau Oliver Queen. Nah, di timeline ini secara resmi berarti karakter Green Arrow canon dengan DCU masa kini. Cepat atau lambat nantinya karakter Green Arrow akan hadir di layar lebar atau setidaknya di series terbaru milik DC. Bisa masih diperankan oleh Stephen Amell atau digantikan oleh karakter aktor lain, tapi jelas kita masih berharap kalau Oliver Queen masih diperankan oleh aktor Stephen Amell, namun seriesnya juga jangan dibuat terlalu panjang. Cukup 8 episode saja sesuai dengan gaya series masa kini yang fokus ke cerita karakter utamanya saja. Detail menarik selanjutnya di episode akhir ini kita melihat Peacemaker menggunakan shieldnya atau perisainya. Memang di komik jarang sekali kita melihat Peacemaker ini mengenakan perisai. Namun di sini kita bisa tebak langkah ini diambil James Gunn karena ingin menyamakan Peacemaker dengan Captain America milik Marvel, tapi ini versi DC-nya. Dari awal sebelum series ini dirilis pun, seorang John Cena juga sering menggambarkan bahwa seorang Peacemaker adalah Captain America tapi versi bodohnya. Jadi pada akhirnya mereka berhasil melakukan penggambaran tersebut di series ini. Tapi tentu kita juga cukup curiga, jangan-jangan dengan langkah John Cena sebagai Peacemaker yang sudah beranjak dari dunia kejahatan tiba-tiba menjadi superhero di akhir Peacemaker, kedepannya DC akan mengeksplor dan juga membuat Captain America versi mereka sendiri, siapa lagi kalau bukan seorang Peacemaker. Apalagi setelah cameo dari Justice League, Peacemaker bisa saja gabung di dalam Circle Justice League. Namun kalau kalian perhatikan lagi, bentuk dari perisai Peacemaker ini juga mirip-mirip dengan perisai klasik milik Captain America yang ada di dalam komiknya. Nah, dari adegan ini kita juga bisa membayangkan betapa berbahayanya perisai ataupun shield Captain America kalau digunakan sama seperti yang digunakan oleh Peacemaker. Ada satu hal yang benar-benar membuat kita bertanya-tanya setelah menyaksikan series dari Peacemaker ini guys. Apa itu? Ini tentang Judo Master yang terlihat tanpa topeng di akhir episodenya. Tentu yang membuat kita penasaran bukan tentang identitasnya, tapi karakter Judo Master adalah manusia yang sangat percaya dengan misi dari Butterfly. Sampai final episodenya kita bahkan tidak diberitahukan mengapa Judo Master bisa percaya. Apakah mungkin karakter Judo Master akan mendapatkan banyak adegan nanti di season keduanya? Apakah karena Butterfly Gove yang masih hidup ada kemungkinan bahwa Judo Master akan bekerja sama dengan Gove lalu melancarkan aksi yang jauh lebih besar lagi? Tapi balik lagi, apakah seorang James Gunn akan mengangkat tema villain yang sama lagi? Apakah tidak terlalu membosankan? Tentu kita hanya bisa melihatnya saja guys. Teka-teki lain yang aneh di akhir series ini adalah mengapa Peacemaker tidak membunuh Gove.
Butterfly lain selalu ia tembak di bagian kepala hingga tewas. Mengapa untuk Butterfly Gove ia hanya menembak di bagian dada Detektif Song saja? Nah, sebenarnya masih banyak sekali dugaan di kepala kita. Salah satunya Butterfly Gove akan menjadi sidekick untuk Peacemaker juga sama seperti Igli, atau Peacemaker memang membutuhkan teman lebih banyak lagi. Kalau kalian ingat ketika adegan Gove ini mengendalikan Detektif Song, ia sempat mengatakan mengenal sosok Peacemaker dengan sangat baik. Jelas ini bisa menjadi alasan mengapa Peacemaker tidak membunuh Gove. Ia sudah menganggap Butterfly Gove ini sebagai teman sejati sejak saat itu. Dan yap, sekarang sampailah kita di akhir-akhir dari series Peacemaker, di mana tim Peacemaker kedatangan tim dari Justice League yang tidak lengkap. Nah, di dalam tim ini hanya ada The Flash, Aquaman, Superman, dan juga Wonder Woman saja. Meskipun hanya berempat, tapi cameo ini adalah salah satu cameo terbesar yang pernah terjadi di dalam sejarah DC. Kehadiran dari 4 member Justice League ini mengonfirmasi langsung bahwa Peacemaker canon dengan DCU masa depan. Setelah kemunculan cameo ini, tentu banyak sekali pertanyaan dari kalian, kenapa hanya 4 member saja? Kemana Batman dan juga Cyborg? Terkait bagaimana teknisnya, jelas kita tidak tahu secara pasti. Bahkan di cameo ini, aktor asli yang hadir pun hanya Jason Momoa dan juga Ezra Miller saja. Sedangkan untuk Wonder Woman dan juga Superman, mereka ini hanya pemeran pengganti saja yang ikut. Jadi, bisa kita asumsikan selain untuk menghemat biaya produksi, waktu Jason Momoa dan juga Ezra Miller lebih memungkinkan karena mereka sama-sama sedang syuting film Aquaman yang kedua dan juga The Flash movie. Jadi, adegannya pun bisa digabungkan. Ketidakhadiran Batman dan juga Cyborg selain mungkin jadwal aktornya yang tidak cocok, tapi ada faktor lainnya guys. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, bisa saja mereka ini memakai stuntman seperti Superman dan juga Wonder Woman. Tapi ada hal yang fatal jika mereka melakukan itu. Kenapa? Di media sosial kita tahu sendiri kalau pemeran pengganti untuk Batman, Ben Affleck, sebenarnya ikut syuting dalam adegan ini, namun tiba-tiba harus dihapus dari layar. Diduga keras, dihapusnya Ben Affleck dari proses syuting ini berhubungan dengan akhir dari film The Flash nantinya. Dugaan kita ada kemungkinan bahwa Batman DCU masa depan bukan lagi Ben Affleck, bisa saja itu Batman Keaton atau justru Batman Pattinson. Dari awal kita sudah menjelaskan kalau series Peacemaker ini akan di-set di timeline yang baru milik DC. Tentu saja timeline setelah Flashpoint. Jadi kemungkinan besar Batman mereka akan diganti guys. Sejauh ini memang kita masih kurang yakin kalau nanti Batman-nya adalah Batman Keaton. Kalau kita melihat kostumnya yang tidak terlalu modern dan dia juga ada di masa lalu, jadi di The Flash movie nanti bisa saja ia ini hanya sebagai mentor sekaligus membantu Barry Allen di universe lain saja. Sedangkan Batman di versi universe baru kita berharap diperankan oleh Batman Robert Pattinson. Atau kalau tidak, bisa saja itu adalah seorang Batgirl yang filmnya sendiri baru akan dibuat, yang kita tahu juga ada penampakan poster dari Batman Keaton di film tersebut. Bisa juga karena Batman yang sudah tua dan juga pensiun, akhirnya Batgirl akan menggantikan Batman di Justice League masa kini. Jadi sesuai rumor yang beredar bahwa Batman masa depan adalah Batman versi wanita. Tapi jelas teori kita ini masih cukup liar, kita masih harus mendiskusikan lagi berbagai kemungkinan yang akan hadir ke depannya terkait dengan masa depan dari Batman. Tapi terlepas dari semua itu, cameo Justice League di series Peacemaker menjadikan DCU semakin terikat dengan proyek-proyek film mereka yang lainnya. Konsepnya mungkin sama seperti Marvel Studio dan juga ini merupakan langkah yang cukup baik untuk DCU jika ia ingin menambah fans lebih banyak lagi. Dan sekarang sampailah kita di akhir episode, kita melihat Amanda Waller kembali dan segera mendapatkan masalah setelah dunia tahu dia adalah salah satu sumber kekacauan. Kemudian kita juga diperlihatkan penjara Bel Air Reef tempat The Suicide Squad ditahan. Kita juga melihat di sana ada Economos kembali ke Bel Air Reef. Tampaknya Economos ini bisa menjadi karakter penghubung untuk series James Gunn selanjutnya yang kabarnya akan mengambil cerita salah satu member The Suicide Squad lainnya. Jadi, Economos bisa saja merekrut tim baru dan misi baru lagi dari Amanda Waller. Tapi sekarang yang bisa kita lakukan adalah menunggu saja apakah ada bocoran lain dari masa depan DCU nantinya. Kalau ada informasi terbaru tentu kita akan terus update hanya di channel ini guys. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan ending dari Peacemaker. Senang sekali rasanya mendapatkan pengalaman menarik dari series ini. Semoga ke depan akan lebih banyak lagi series-series DC masa kini yang menarik dan akan makin banyak bahkan diskusi kita di video-video selanjutnya. Thank you buat kalian semuanya sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian.